Di sebuah desa kecil bernama Karangwetan, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang lelaki sederhana bernama Pak Kamto. Usianya sudah masuk kepala 4, tubuhnya agak kurus, dengan wajah yang sering tampak letih. Sehari-harinya ia berkeliling kampung mendorong gerobak bakso, mangkal dari satu jalan ke jalan lain, berharap ada yang singgah membeli dagangannya. Pak Kamto bukan orang asli Karangwetan. Ia datang sekitar 3 tahun lalu setelah menikahi seorang janda desa itu, Bu Nani. Bu Nani berusia sekitar pertengahan 30-an, wajahnya teduh dan sabar, memiliki seorang anak laki-laki bernama Bima yang kala itu baru berumur 7 tahun. Kini, Bima sudah 10, mulai banyak tingkah, dan kadang jadi alasan Pak Kamto menahan lelah seharian. Sejak pertama merantau ke Karangwetan, Pak Kamto sudah bertekad hidup sederhana. Ia bukan orang yang pandai banyak bicara, tapi dikenal ramah dan jujur. Sayangnya, rezekinya terasa seret. Dalam sehari, ia paling banter hanya mampu menjual 15-20 mangkok bakso. Kadang malah kurang, apalagi kalau musim hujan tiba. Hasilnya seringkali habis untuk belanja bahan esok hari, dan sisanya hanya cukup untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Desa Karangwetan sendiri bukanlah desa besar. Jalan-jalannya masih tanah yang sebagian sudah dilapisi batu kapur. Di kanan kiri jalan, pemandangan sawah dan kebun singkong membentang. Suara jangkrik dan kodok akan ramai menjelang sore, sementara malamnya desanya sunyi, kecuali sesekali terdengar suara motor lewat. Di sanalah Pak Kamto menjalani hari-hari, berusaha keras agar dagangan baksonya bisa diterima warga. Namun masalahnya, beberapa tahun terakhir, makin banyak pedagang bakso yang masuk desa itu. Ada yang dari kecamatan sebelah, ada pula yang masih kerabat warga setempat. Wajar kalau sebagian besar orang lebih memilih membeli ke orang yang mereka sudah kenal sejak lama. Disinilah Pak Kamto merasa kalah saing. Ya gimana lagi dek, sekarang orang-orang sudah punya langganan masing-masing. Aku hanya bisa mengeluarkan kemampuan sebisanya. Keluhnya suatu malam kepada Bu Nani setelah menghitung hasil jualan yang tidak seberapa. Bu Nani hanya tersenyum, meski matanya tampak cemas. Yang penting kita sudah berusaha, Mas. Allah yang mengatur rezeki. Tidak usah khawatir. Pak Kamto mengangguk pelan. Ia tahu istrinya berusaha menenangkan, tapi tetap saja rasa resah itu ada. Terlebih, ia bukan penduduk asli. Kadang, ia merasa masih dianggap orang luar oleh sebagian warga desa. Meski begitu, hubungan rumah tangganya berjalan harmonis. Bima, meski bukan anak kandung, cukup dekat dengan Pak Kamto. Kadang, saat ia pulang mendorong gerobak, Bima berlari menyambut sambil bertanya, "Pak, baksonya masih ada?" Dan senang kalau diberi semangkuk. Hari-hari berjalan monoton. Pagi, Pak Kamto berbelanja bahan di pasar kecamatan dengan sepeda motor tuanya. Lalu siang hingga malam, ia berkeliling berjualan. Sering ia pulang dalam keadaan lelah, dengan kantong hanya berisi recehan. Sampai suatu malam, saat rezekinya benar-benar seret. Hari itu hanya terjual 8 mangkok bakso. Rasanya hati Pak Kamto campur aduk, sedih, kecewa, juga pasrah. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti di sebuah musola kecil di pinggir jalan desa. Musola itu sering ia singgahi untuk sholat maghrib atau sekadar istirahat sejenak. Malam itu suasana sunyi. Angin malam bertiup dingin, sesekali terdengar suara kodok dari sawah. Pak Kamto duduk di serambi musola, menatap kosong ke arah jalan. Gerobaknya ia sandarkan di dekat pagar bambu. Ia menarik napas panjang, berdoa dalam hati agar esok bisa lebih baik. Tak lama kemudian,
terdengar suara langkah pelan dari arah dalam mushola. Seorang lelaki tua keluar, berjubah putih bersih, wajahnya teduh, rambut dan jenggotnya memutih. Sorot matanya lembut tapi dalam, seakan menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Pak Kamto sempat terkejut, sebab ia merasa tadi mushola kosong. Tapi ia buru-buru menunduk, memberi salam. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, Nak," jawab lelaki itu, suaranya pelan namun jelas. Ia lalu duduk di samping Pak Kamto. Beberapa saat mereka hanya diam. Hening, hanya terdengar angin malam menyapu dedaunan. Hingga akhirnya lelaki itu menoleh, memandang wajah Pak Kamto dengan tatapan yang sulit ia mengerti. "Kamu mau daganganmu laris, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Pak Kamto terperanjat. Pertanyaan itu begitu tepat sasaran, seakan lelaki ini tahu isi hatinya. Ia sempat mengira orang itu bercanda, namun melihat wajahnya yang begitu tenang, Pak Kamto jadi bingung harus menjawab apa. "Ya pengenlah, Pak," katanya gugup sambil tersenyum kecut. "Kalau bisa, siapa sih yang enggak mau dagangannya laris?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, besok kamu cobalah jualan di dekat pohon beringin di ujung jalan sana. Jangan takut kalau ada yang aneh." Pak Kamto makin bingung. Pohon beringin yang dimaksud tentu saja beringin besar di perempatan jalan masuk desa. Warga setempat sering menghindari lewat sana malam-malam karena dianggap angker. "Loh, kenapa di sana, Pak? Orang jarang sekali yang lewat, malah angker," gumamnya hati-hati. Lelaki itu hanya tersenyum. "Cobalah, rezeki Allah itu luas. Jangan takut, asal niatmu tetap baik, insya Allah tak ada yang merugikanmu." Setelah berkata begitu, lelaki itu bangkit perlahan, berjalan masuk lagi ke dalam mushola. Pak Kamto sempat ingin menahan, bertanya lebih banyak. Namun ketika ia menoleh, mushola itu sudah sepi, tak ada siapa-siapa. Seakan lelaki tua itu menghilang begitu saja. Pak Kamto tercekat, dadanya berdebar. Antara takut, bingung, sekaligus penasaran. Ia pun segera berdiri, merapikan gerobak, lalu pulang dengan pikiran kalut. Malam itu ia tak banyak bicara pada istrinya. Hanya termenung, memikirkan kejadian aneh tadi. Lelaki siapa? Dari mana datangnya? Apa maksudnya menyuruh ia jualan di dekat pohon beringin? Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Esok paginya, setelah subuh, Pak Kamto masih memikirkan kejadian aneh semalam. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. "Cobalah jualan di dekat pohon beringin di ujung jalan sana. Jangan takut kalau ada yang aneh." Ia bingung. Apakah itu hanya mimpi yang terlalu nyata, atau memang pertemuan gaib? Tapi semakin ia mengingat, semakin jelas rasanya lelaki itu benar-benar hadir. Saat Bu Nani menyiapkan sarapan, Pak Kamto sempat berkata, "Dek, bagaimana kalau aku coba mangkal di depan pohon beringin itu?" Bu Nani menghentikan gerakannya, lalu menoleh dengan raut heran. "Loh, di sana? Yang ada di perempatan itu, Mas?" "Iya," jawab Pak Kamto, agak ragu. Bu Nani menarik napas. "Wah, di sana kan jarang orang lewat, Mas. Orang-orang malah banyak yang takut melintas kalau sudah lewat maghrib," katanya angker. Pak Kamto hanya tersenyum tipis. Ia tak berani menceritakan kejadian semalam. Takut istrinya justru semakin cemas. "Ya paling coba saja dulu. Siapa tahu ada yang mampir," katanya menutup pembicaraan. Siangnya, setelah semua bahan siap, Pak Kamto mulai mendorong gerobaknya. Jalan desa cukup lengang. Beberapa anak-anak melambaikan tangan sambil teriak, "Bakso!" Tapi Pak Kamto terus melangkah menuju perempatan dengan pohon beringin besar itu. Pohon beringin
Yang dimaksud memang berdiri megah di ujung jalan desa. Batangnya besar, akarnya menjuntai panjang hingga ke tanah, sebagian melilit pagar bambu tua. Orang desa sering mengaitkan beringin itu dengan hal-hal gaib. Katanya, ada penunggunya. Dulu pernah ada orang yang melihat sosok tinggi besar duduk di bawahnya malam-malam. Karena itulah, warga jarang mau berlama-lama di sana. Namun siang itu, matahari terik dan suasananya tampak biasa saja. Angin sepoi-sepoi membuat daun beringin bergemerisik. Pak Kamto menepikan gerobaknya, menyalakan kompor kecil, lalu menunggu. Awalnya, tak ada yang lewat. 10 menit, 20 menit, sunyi. Pak Kamto mulai ragu, apa benar saran itu ada gunanya. Ia bahkan hampir mendorong lagi gerobaknya pindah ke tempat lain. Tapi, sebelum ia beranjak, seorang lelaki tua berpeci lewat dengan sepeda ontel. "Loh, kok mangkal di sini, Pak Kamto?" tanyanya sambil berhenti. "Coba-coba saja, Pak. Silakan, kalau mau ikut makan bakso," jawab Pak Kamto, tersenyum ramah. Tak disangka, lelaki itu mengangguk. "Ya sudah, saya coba semangkuk dulu." Dari situlah awalnya. Baru saja ia selesai melayani, datang 2 orang remaja, lalu seorang ibu-ibu yang entah dari mana, lalu berturut-turut beberapa orang lain. Mereka tidak ia kenali, wajah-wajah asing, bukan warga Karangwetan yang biasa ia temui. Namun mereka semua ramah, membayar dengan uang pas, bahkan ada yang memberi lebih. Yang aneh, meski pembeli datang bergiliran, Pak Kamto tak merasa kewalahan. Tangan dan badannya terasa ringan. Kuah baksonya tetap panas, porsinya pas, dan entah kenapa aroma kuah itu lebih harum dari biasanya. Dalam waktu 2 jam saja, hampir seluruh bakso habis. Padahal biasanya, menjelang sore, dagangannya baru terjual beberapa mangkok saja. Hari itu, ia pulang lebih awal, dengan kantong lebih tebal dari biasanya. Sesampai di rumah, Bu Nani terkejut. "Loh, kok cepat pulang, Mas? Memangnya sudah habis?" Pak Kamto mengangguk sambil menunjukkan hasil jualan. Wajahnya berbinar, tapi dalam hati ia menyimpan banyak tanda tanya. Malamnya, setelah makan bersama keluarga, ia termenung di amben depan rumah. Angin malam membawa bau tanah basah dari sawah, sementara suara jangkrik bersahutan. Pak Kamto mengingat wajah-wajah pembelinya tadi. Ada yang berpakaian rapi, ada yang seperti petani biasa, ada juga yang tampak asing sama sekali. Anehnya, ia tidak merasa takut atau terganggu. Semua berjalan wajar, hanya saja ia yakin mereka bukan orang kampung situ. Malam itu ia tidur lebih cepat, dan di dalam tidurnya ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang luas, terang oleh cahaya bulan. Lelaki tua berjubah putih itu berdiri di hadapannya dengan senyum tenang. "Aku hanya membantu," katanya pelan. "Tapi kamu harus tetap ingat, semua ini titipan Allah." Pak Kamto ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya terasa keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, lalu tersadar dari mimpinya. Ia terbangun dalam keadaan berkeringat. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia duduk lama di tepi ranjang, merenung. Semakin ia yakin lelaki itu bukan manusia biasa. Hari-hari berikutnya, ia tetap mencoba mangkal di dekat pohon beringin. Dan benar saja, pembeli datang silih berganti, bahkan jumlahnya semakin banyak. Kadang ia melihat orang-orang berpakaian bersih rapi, seperti baru pulang dari pengajian. Kadang ada ibu-ibu dengan anak kecil, padahal Pak Kamto tahu persis wajah-wajah itu bukan orang desa Karangwetan. Namun, semua berjalan tanpa masalah. Mereka membayar dengan uang bersih,
Tak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada koin tua, tidak ada daun kering, tidak ada barang-barang janggal. Uang yang diterima normal bisa dipakai belanja di pasar. Lama-kelamaan, Bu Nani pun heran melihat dagangan suaminya yang dari hari ke hari semakin laris. Alhamdulillah Mas, saya juga ikut senang. Tapi kok bisa mendadak begini, ya? Padahal dulu sepi. Katanya suatu malam, sambil menata uang hasil jualan, Pak Kamto hanya tersenyum, menahan cerita sebenarnya. Ya rezeki dari Allah, Dek. Mungkin sekarang memang giliran kita. Para tetangga juga mulai memperhatikan. Seorang ibu yang rumahnya dekat jalan sempat bercanda. Wah, sekarang baksonya Pak Kamto kok tambah rame saja. Kalau terus-terusan begini, bisa-bisa jadi juragan bakso nih. Pak Kamto hanya tertawa kecil, meski hatinya diliputi rasa was-was. Ia tidak ingin tetangga mulai curiga macam-macam. Malam ketiga, sepulang jualan, ia harus melewati Beringin itu lagi. Jalan sudah sepi, hanya lampu minyak dari rumah-rumah jauh yang terlihat. Saat itu, dari kejauhan ia melihat samar ada beberapa sosok berjubah putih duduk di bangku bambu dekat Beringin. Mereka tampak bercengkerama, seolah menikmati mangkuk bakso. Pak Kamto tertegun. Dadanya berdegup kencang. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arahnya, tersenyum ramah, lalu hilang begitu saja. Pak Kamto buru-buru mendorong gerobaknya, merinding dari ujung rambut hingga telapak kaki. Ia tidak berani menoleh lagi sampai tiba di rumah. Di malam itu juga, ia baru berani mengadu dalam doa. Ya Allah, kalau memang ini sebuah cobaan, tolong jaga hati hamba. Semoga hamba selalu ingat bahwa semua ini hanyalah titipan-Mu. Doa itu terucap lirih, diiringi rasa takut bercampur syukur yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun, bahkan kepada Bu Nani. Hari-hari berlalu, dan keberuntungan Pak Kamto seakan datang bertubi-tubi. Sejak berjualan di dekat pohon beringin, hampir setiap hari dagangannya habis. Kadang ia pulang lebih cepat, kadang ia bahkan menolak pembeli terakhir karena stok sudah tak cukup. Awalnya ia merasa gembira. Setiap malam, Bu Nani menghitung uang hasil jualan dengan mata berbinar. Alhamdulillah Mas, sekarang kita bisa sedikit lebih lega. Bisa beli buku sekolahnya Bima, juga bisa buat tabungan sedikit, katanya sambil merapikan lembaran uang yang kini jumlahnya lumayan. Pak Kamto ikut tersenyum, tapi jauh di dalam hatinya ada perasaan aneh yang makin lama makin sulit ia abaikan. Semakin hari, ia makin memperhatikan wajah-wajah pelanggannya. Memang, sebagian adalah orang desa yang ia kenal. Anak-anak kecil yang suka minta kuah lebih banyak. Atau bapak-bapak petani yang mampir saat pulang dari sawah. Namun, ada juga pembeli yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan, wajahnya sulit diingat. Pernah suatu sore, seorang perempuan muda membeli 2 mangkok bakso. Wajahnya ayu, rambutnya disanggul sederhana. Ia membayar dengan uang 50.000. Pak Kamto berusaha mengingat siapa dia, dari rumah mana. Tapi, ketika selesai melayani pembeli lain dan menoleh ke arah perempuan tadi, ia sudah tidak ada. Uangnya tetap ada di laci, uang kertas baru dan bersih. Tapi bayangan wajah pembeli itu menguap begitu saja dari ingatannya. Di lain waktu, ia melayani seorang lelaki tinggi besar, berpeci putih, yang datang bersama 2 anak kecil. Mereka makan sambil bercanda riang. Tapi anehnya, suara mereka seperti bergema, tidak seperti suara manusia pada umumnya. Begitu selesai makan, mereka pun pergi.
Pak Kamto sempat memperhatikan langkah mereka, dan bulu kuduknya berdiri saat menyadari kaki lelaki itu tidak menjejak tanah, melainkan melayang setipis kertas di atas tanah. Sejak saat itu, Pak Kamto semakin yakin sebagian dari pelanggannya bukanlah manusia biasa. Namun anehnya, tak ada tanda-tanda buruk. Uang yang diterima tetap bisa dipakai belanja, badannya tidak sakit, dan tidak ada firasat buruk lain. Semua berjalan normal, kecuali rasa merinding yang sesekali menyergap. Suatu malam, ketika ia pulang sedikit larut, ia kembali melewati pohon beringin. Angin malam bertiup, agak kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Di bawah beringin itu, ia melihat jelas beberapa sosok berjubah putih sedang duduk melingkar di bangku bambu. Dari gerakan tangan mereka, seolah sedang menikmati semangkuk bakso. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berwajah teduh yang ia kenali dari mushola, menoleh padanya. Senyum tipis mengembang, lalu sosok itu menghilang perlahan, seperti asap diterpa angin. Pak Kamto gemetar, tapi kali ini ia tidak kabur terburu-buru. Ia hanya berdiri diam, menatap pohon beringin itu lama, lalu berbisik lirih, "Astaghfirullah, semoga aku selalu ingat." Sejak kejadian itu, tidurnya sering gelisah. Kadang, ia bermimpi bertemu lagi dengan lelaki berjubah putih itu. Dalam mimpi, lelaki itu selalu berkata hal yang sama. "Aku hanya membantu. Ingatlah, semua ini titipan Allah. Jangan sampai kamu lupa bersyukur." Kata-kata itu menenangkan sekaligus membingungkan. Membantu, tapi tidak menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Rasa penasaran membuat Pak Kamto akhirnya memberanikan diri mendatangi Ustadz Sahid, tokoh agama di desa Karangwetan. Ustadz Sahid adalah orang yang disegani. Rumahnya tak jauh dari masjid desa. Malam itu, setelah sholat Isya, Pak Kamto memberanikan diri bercerita. Ia tidak berterus terang soal semua detail, tapi cukup menggambarkan bahwa sejak ia berjualan di dekat beringin, dagangannya jadi laris, banyak pembeli asing, dan kadang ia melihat hal-hal ganjil. Ustadz Sahid mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya memandang tajam seakan menimbang sesuatu. Setelah lama terdiam, beliau berkata, "Kamto, kemungkinan besar memang ada makhluk Allah yang membantu daganganmu. Kalau tanda-tanda yang kamu sebutkan benar, bisa jadi itu bukan jin kafir, tapi jin muslim yang tidak berniat jahat. Mereka juga bisa menolong manusia dengan izin Allah." Pak Kamto menelan ludah. "Lalu, saya harus gimana Pak Ustadz? Apa betul semua ini?" Ustadz Sahid tersenyum tipis. "Yang penting kamu jangan sampai lupa, rezeki tetap dari Allah, bukan dari mereka. Kalau ada yang aneh-aneh, jangan sampai kamu ikut-ikutan. Ingat terus untuk sholat, jangan sampai ditinggalkan." Nasihat itu menenangkan hati Pak Kamto, meski masih menyisakan banyak tanya. Namun Bu Nani mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. Suatu malam, ketika mereka hanya berdua di dapur, Bu Nani berkata pelan, "Mas, aku ngerasa akhir-akhir ini sampean lebih sering diam saja. Ada apa ya? Kalau ada sesuatu, tolong cerita." Pak Kamto terdiam sejenak, menundukkan kepala. Ia ingin bercerita, tapi khawatir istrinya malah semakin takut. Akhirnya, ia hanya menjawab singkat, "Tidak ada apa-apa, Dek. Aku cuma lagi mikirin masa depan, biar kita bisa hidup lebih baik untuk kita dan juga Bima." Bu Nani menghela napas, meski wajahnya tampak belum puas. Ia memilih tidak mendesak lebih jauh. Malam berikutnya, Pak Kamto kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Ia melihat dirinya berdiri di bawah pohon beringin. Lelaki berjubah putih itu menatapnya dengan sorot mata yang dalam,
lalu berkata, "Suatu saat aku tidak akan membantumu lagi. Lihatlah, apakah kamu masih bersyukur?" Pak Kamto terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk lama, termenung, memikirkan maksud dari pesan itu. Hari-hari berikutnya, ia tetap berjualan. Tapi, rasa was-was makin menguat. Setiap kali melihat wajah asing membeli bakso, ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini manusia atau bukan? Tetangga juga mulai memperhatikan perubahan itu. Seorang ibu di warung kopi berceletuk, "Pak Kamto sekarang kok tambah laris saja. Tapi anehnya, aku jarang lihat orang-orang yang beli." "Lah, kok bisa habis semua dagangannya?" Gosip pun mulai beredar pelan-pelan. Ada yang bilang mungkin Pak Kamto punya penglaris. Ada juga yang hanya menganggap ia sekadar beruntung. Meski tidak ada yang menuduh terang-terangan, telinga Pak Kamto mulai panas mendengar bisik-bisik itu. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak pernah mencari penglaris hitam. Tapi, ia juga sadar tak bisa menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Desa Karangwetan adalah desa kecil. Berita sekecil apapun bisa cepat menyebar. Dalam hitungan minggu, perubahan rezeki Pak Kamto jadi bahan obrolan di warung kopi, di sawah, bahkan saat ibu-ibu menumbuk padi di halaman rumah. "Sekarang baksonya Pak Kamto kok rame banget ya? Padahal dulu sepi," kata seorang bapak di warung kopi. "Iya, aku aja waktu mau beli pernah kehabisan. Tapi aneh, jarang lihat orang yang makan di sana. Kok bisa cepat habis?" Timpal yang lain. Ada yang menanggapi sambil bercanda, "Jangan-jangan ada yang bantuin. Soalnya di Karangwetan ini kan sudah umum kalau pohon beringin itu angker." Obrolan itu sampai juga ke telinga Bu Nani. Meski tidak frontal, ia bisa merasakan kalau beberapa tetangga mulai memberi tatapan curiga. Suatu sore, sepulang belanja dari pasar, Bu Nani menegur suaminya dengan nada hati-hati. "Mas, sampean tahu nggak? Sekarang orang-orang desa pada ngomongin bakso kita." Pak Kamto menoleh cepat. Wajahnya tampak kaget. "Ngomongin apa, Dek?" "Ya, katanya kok mendadak laris, padahal dulu sepi. Ada yang curiga kalau kita sepakai penglaris." Pak Kamto terdiam, menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Bu Nani melanjutkan, "Aku percaya sampean nggak mungkin begitu, Mas. Tapi orang-orang di sini kan gampang curiga. Kalau gosip itu makin menyebar, aku takut malah jadi masalah." Pak Kamto menghela napas panjang. Ia tahu istrinya benar. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan yang sebenarnya, kalau ia sendiri pun tak sepenuhnya paham. Hari itu, dengan hati agak berat, ia tetap mendorong gerobaknya ke arah pohon beringin. Langkahnya terasa pelan, seakan ada beban menempel di pundak. Sesampai di sana, ia mulai melayani pembeli seperti biasa. Beberapa anak-anak desa mampir, disusul seorang pemuda yang ia kenal dari dusun sebelah. Namun menjelang sore, kejadian tak terduga terjadi. Seorang lelaki asing datang. Tinggi, kurus, wajahnya tirus, mengenakan pakaian serba putih. Ia membeli semangkuk bakso, duduk di bangku bambu di dekat beringin. Pak Kamto melayani seperti biasa, meski dadanya berdebar aneh. Lelaki itu makan perlahan, hampir tanpa suara. Sesekali matanya menatap tajam ke arah Pak Kamto. Setelah selesai, ia meletakkan uang 5 ribuan di meja gerobak. "Tomboknya besok ya," katanya pelan. Pak Kamto mengernyit. "Maksudnya gimana, Pak?" Namun saat menoleh ke arah bangku, lelaki itu sudah tidak ada. Mangkok pun raib, seolah tidak pernah ada orang yang makan di sana. Pak Kamto berdiri kaku. Ia menoleh kanan kiri, mencari-cari, tapi jalan sepi. Angin berdesir, dedaunan beringin bergoyang, seakan menertawakannya.
Tangannya gemetar saat memegang uang 5 ribuan tadi. Kertasnya dingin, tapi nyata. Ia masukkan pelan-pelan ke laci gerobak, lalu beristighfar berkali-kali. Malamnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa maksud ucapan lelaki itu? Tomboknya besok, membayar besok. Bukankah ia sudah meninggalkan uang? Dalam tidurnya yang gelisah, ia kembali bermimpi. Lelaki berjubah putih yang dulu ia temui di mushola muncul lagi. Wajahnya tetap teduh, tapi kali ini tatapannya lebih serius. Aku sudah bilang, ini semua hanya titipan. Suaranya bergema lembut. Suatu saat, aku tidak akan membantumu lagi. Bersiaplah dan lihat apakah kamu masih bersyukur. Pak Kamto ingin bertanya lebih jauh, tapi tubuhnya terasa berat, lidahnya keluh. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi punggung. Keesokan harinya, dagangannya masih laris, tapi kali ini ia memperhatikan dengan lebih cermat. Beberapa pembeli yang datang memang orang desa yang ia kenal, tapi sisanya wajah-wajah asing yang entah dari mana. Ada yang datang dengan pakaian rapi, ada yang seolah petani, ada pula yang terlalu sempurna, bersih, harum, tidak berkeringat meski hari panas. Saat menghitung hasil jualan di rumah, ia mendapati sesuatu yang membuatnya makin bingung. Uang kertas yang diterima sebagian terasa dingin dan harum, berbeda dari uang biasa. Namun, saat dibelanjakan ke pasar, pedagang tetap menerimanya tanpa curiga. Bu Nani yang melihat suaminya termenung bertanya pelan, "Mas, beneran nggak ada yang sampean tutupi? Aku merasa sampean makin aneh." Pak Kamto menghela napas panjang. Ia hampir menceritakan semuanya, tapi akhirnya menahan diri. "Nggak ada, Dek. Mungkin lagi kecapean aja." Namun dalam hati, ia sadar, waktunya tidak lama lagi. Bantuan gaib itu akan berakhir, sesuai pesan lelaki berjubah putih. Hari-hari berikutnya, Pak Kamto tetap berjualan dengan tekun. Namun, sejak kejadian dengan perempuan berwajah pucat itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar pohon beringin terasa sunyi, seperti ada sesuatu yang pergi. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika seminggu penuh dagangannya mulai kembali sepi, ia sadar bantuan gaib itu sudah berhenti. Mangkok-mangkok yang dulu harus dicuci berulang kali, kini justru banyak yang belum terpakai. Uang yang dulu melimpah, sekarang pas-pasan lagi. Tubuhnya pun terasa lebih letih, seolah semua semangat ikut sirna. Suatu sore, hanya ada 2 pembeli yang mampir. Setelah mereka pergi, gerobak tetap sepi hingga adzan maghrib berkumandang. Dengan wajah muram, Pak Kamto pulang, mendorong gerobaknya yang masih berat, berisi bakso tak terjual. Di rumah, Bu Nani menyambut dengan wajah penuh pengertian. "Sepi lagi, Mas?" Pak Kamto hanya mengangguk. Ia duduk di amben, melepas pecinya, lalu menunduk lesu. "Seperti dulu lagi, Dek. Aku nggak ngerti, kok tiba-tiba bisa begini." Bu Nani menuangkan air putih, lalu meletakkannya di samping suaminya. "Ya sudah, Mas. Yang penting kamu sudah berusaha. Rezeki itu nggak selalu lancar terus. Kadang ada pasang, kadang ada surut." Tapi dalam hati, Pak Kamto gelisah. Kata-kata lelaki berjubah putih itu terbukti. "Aku tidak akan membantumu lagi." Besoknya, gosip warga makin menjadi-jadi. Di warung kopi, seorang bapak nyeletuk, "Lah, sekarang baksonya Kamto sepi lagi. Dulu kok bisa tiba-tiba rame, sekarang balik normal. Jangan-jangan bener dia pakai penglaris, tapi sekarang udah dicabut." "Bener, aku juga curiga gitu," timpal yang lain. "Nggak wajar, orang kok tiba-tiba rame terus langsung sepi. Pasti ada yang nggak beres."
Kabar itu sampai juga ke telinga Pak Kamto, lewat seorang tetangga yang baik hati. "Nggak usah ditanggapi toh," kata tetangganya itu. "Orang desa gitu, senengnya ngomongin. Yang penting, kamu tetap lurus, jangan ke bawah." Tapi ucapan itu tidak cukup menenangkan. Malamnya, Pak Kamto hanya bisa termenung di sudut rumah. Perasaan malu, marah, kecewa bercampur jadi satu. Hari-hari berikutnya terasa berat. Kadang, ia hanya mampu menjual 3 atau 4 mangkok. Sisanya ia bagikan ke anak-anak kecil yang lewat, atau ia bawa pulang untuk dimakan sendiri. Bima, anak tirinya, suatu sore menghampiri sambil membawa semangkuk bakso. "Pak, kalau sepi gini, apa Bapak enggak sayang? Aku suka banget bakso, Pak," katanya polos. Pak Kamto tersenyum kecut, lalu mengusap kepala Bima. "Enggak apa-apa, Le. Yang penting kamu seneng makan. Rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal bisa bersyukur." Kalimat itu ia ucapkan, tapi hatinya justru perih. Ia merasa seperti sedang menenangkan diri sendiri. Malam itu, ia kembali bermimpi. Lelaki berjubah putih muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih teduh daripada sebelumnya. "Kenapa wajahmu muram, Kamto?" tanya sosok itu. Pak Kamto menunduk. "Aku merasa kecewa. Kenapa sampean ninggalin aku? Kenapa rezeki itu sudah habis?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku sudah bilang sejak awal, aku hanya menolongmu sementara, agar kamu tahu rasanya diberi kelapangan. Tapi rezeki sejati bukan dari aku, itu hanya dari Allah. Sekarang waktunya kamu diuji. Apakah kamu tetap bersyukur ketika keadaan kembali sempit?" Pak Kamto tercekat, ingin menjawab, tapi tubuhnya berat. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan suara bergema. "Syukurmu akan menentukan jalanmu, Kamto." Ia terbangun dengan mata basah, dada sesak. Keesokan harinya, hujan turun deras sejak siang. Meski cuaca buruk, ia tetap mendorong gerobaknya keluar. Di bawah guyuran hujan, jalanan desa sepi. Hanya beberapa orang berpayung yang lewat, tapi tak satu pun singgah. Pak Kamto berhenti di dekat beringin, menyalakan lampu kecil di gerobak, dan menunggu. Air hujan menetes dari atap gerobaknya, jatuh mengenai mangkok-mangkok yang kosong. Sampai malam, tidak ada seorang pun yang membeli. Akhirnya, ia pulang dengan tubuh kuyup, gerobak penuh, hati semakin remuk. Di rumah, Bu Nani sigap menghangatkan air untuk suaminya, lalu mengelap rambut Pak Kamto dengan kain. "Mas, jangan terlalu dipikirin. Aku ngerti, kamu lagi diuji, tapi aku percaya Allah nggak akan ninggalin orang yang terus berusaha dan pasrah." Pak Kamto menatap istrinya lama. Air matanya jatuh, ia menunduk, lalu berucap pelan, "Aku takut, Dek. Takut kalau aku nggak cukup kuat." Malam itu, suara hujan masih turun deras. Pak Kamto duduk di musola kecil dekat rumahnya. Ia sholat Isya dengan khusyuk, lalu berdoa lama sekali. "Ya Allah, kalau memang ini ujian, kuatkan hatiku. Jangan sampai aku lupa denganmu." Dalam hening itu, ia merasa ada kedamaian kecil di dadanya. Meski belum tahu bagaimana nasib dagangannya, setidaknya ia tahu satu hal, ia tidak sendiri. Keesokan harinya, ia kembali berjualan. Kali ini dengan wajah lebih pasrah. Meski hanya ada beberapa pembeli, ia melayani dengan ramah, tetap tersenyum, tetap mengucap terima kasih. Seorang pembeli tua bahkan sempat berkata, "Enak toh, sampeyan ojo putus asa. Aku yakin wong sabar bakal dapat ganti yang lebih baik." Ucapan sederhana itu menancap dalam hati Pak Kamto. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari,
ia bisa pulang tanpa rasa terlalu berat. Namun ia tahu jalan ke depan masih panjang. Ujian belum selesai. Beberapa hari setelah hujan deras itu, Pak Kamto mendengar kabar bahwa Ustadz Zahid, pengajar ngaji di Langgar Desa, akan mengadakan pengajian kecil ba'da maghrib. Ia ragu untuk datang, karena belakangan ia merasa malu pada orang-orang desa. Namun, dorongan di hatinya begitu kuat, seakan ada yang menuntun. Maka, malam itu, setelah makan sederhana bersama Bu Nani dan Bima, ia melangkah menuju Langgar. Di sana, sudah berkumpul belasan orang, duduk lesehan dengan sarung dan kopiah. Ustadz Zahid membuka dengan salam, lalu membacakan ayat tentang rezeki, bahwa Allah memberi kepada siapa yang ia kehendaki, melapangkan atau menyempitkan, dan semua itu ujian bagi hambanya. Saya cuma ingin kita semua ingat, kata Ustadz dengan suara tenang, kalau rezeki yang sebenarnya itu bukan cuma soal makanan atau uang. Rezeki sejati itu hati yang tentram, badan yang sehat, dan keluarga yang rukun. Kalau itu ada, berarti Gusti Allah masih ngasih lebih banyak dari apa yang kelihatan. Kalimat itu menusuk hati Pak Kamto. Sejak awal, ia hanya memikirkan mangkok bakso dan uang di laci gerobak. Ia lupa bahwa di rumah ada istri yang setia dan anak kecil yang selalu menunggu kepulangannya. Bukankah itu juga rezeki yang luar biasa? Sepulang dari pengajian, Pak Kamto berjalan perlahan. Lampu minyak di beranda rumah-rumah desa berkelip tertiup angin. Malam itu berbeda. Ia merasa lebih ringan, seolah ada beban yang jatuh dari pundaknya. Di rumah, Bu Nani melihat wajah suaminya yang tampak lebih tenang. "Mas, kok kelihatan lebih adem sekarang?" tanyanya sambil menuangkan teh hangat. Pak Kamto tersenyum tipis. "Aku baru paham sekarang, Dek. Rezeki itu bukan cuma soal berapa mangkok bakso yang laku. Kamu sama Bima itu sudah jadi rezeki paling besar buatku. Aku cuma harus lebih ikhlas." Mata Bu Nani berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Alhamdulillah, Mas. Aku yakin Gusti Allah bakal ngasih jalan yang lebih baik jika kita ikhlas." Keesokan harinya, Pak Kamto berangkat berjualan seperti biasa. Bedanya, kali ini langkahnya lebih ringan. Ia tidak lagi membawa harapan muluk, hanya niat untuk mencari nafkah seikhlas mungkin. Di jalan, beberapa anak kecil berlari sambil berteriak, "Pak Bakso! Pak Bakso!" Mereka membeli dengan uang receh, hasil diberi orang tua. Meski sedikit, Pak Kamto melayani dengan penuh senyum. Tak lama, seorang ibu muda mampir membeli 3 mangkok untuk anak-anaknya. "Pak Kamto, bakso Bapak tetap enak kok. Saya seneng kalau Bapak terus jualan. Jangan sampai berhenti." Ucapan itu membuat dadanya hangat. Ia mulai sadar, meski pembeli tidak banyak, masih ada orang-orang yang setia menghargainya. Malamnya, ia kembali mendapat mimpi. Sosok berjubah putih muncul lagi, namun kali ini tidak terlalu jauh. Wajahnya teduh, penuh wibawa. "Kamu mulai mengerti, Kamto?" katanya. Pak Kamto menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jenengan benar, aku keliru. Selama ini aku cuma mikirin rezeki yang kelihatan. Aku lupa sama nikmat lain yang jauh lebih berharga." Sosok itu tersenyum. "Aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku hanya berhenti menolong dalam daganganmu agar kamu belajar. Sesungguhnya yang menolongmu adalah Allah. Aku hanyalah perantara kecil." Pak Kamto menunduk, dada terasa lapang. Ia tak lagi merasa ditinggalkan. Hari-hari selanjutnya, keadaan perlahan berubah. Memang dagangan tidak seramai saat dulu dibantu, tapi tidak sesepi kemarin.
Setiap hari ada saja pembeli yang datang silih berganti. Kadang habis, kadang masih setengah. Namun, yang paling terasa berbeda adalah sikap Pak Kamto. Ia tidak lagi muram saat dagangannya sisa. Ia malah membagi-bagikan bakso gratis ke anak-anak yatim yang lewat atau kepada tukang becak yang sedang istirahat. "Pak, kok gratis?" tanya seorang tukang becak heran. Pak Kamto tersenyum. "Nggak usah dipikirin, yang penting kamu kenyang. Aku percaya, apa yang kubagi nggak akan ngurangin rezekiku, malah nambah berkah." Ucapan itu tulus, dan anehnya, setiap kali ia ikhlas memberi, keesokan harinya selalu ada rejeki kecil datang. Entah pembeli yang lebih banyak, entah tetangga yang membawakan sayur, atau ada orang baik hati yang membayar lebih. Gosip warga pun perlahan mereda. Orang-orang mulai melihat bahwa Pak Kamto tetap berjualan meski tak lagi seramai dulu, tetap jujur, tetap ramah, dan tidak pernah merasa marah meski dirundung. Di warung kopi, obrolan kini berubah. Ternyata Kamto memang orang baik. Mungkin dulu bukan penglaris, cuman ujian aja. Sekarang lihat sendiri, dia tetap sabar. Iya, makanya aku sekarang malah makin seneng beli baksonya Kamto. Jujur, nggak neko-neko. Ucapan-ucapan itu akhirnya sampai juga ke telinga Pak Kamto. Ia tidak lagi merasa sakit hati. Justru ia tersenyum, karena tahu kebenaran akan tampak dengan sendirinya tanpa ia perlu membela diri. Suatu sore, Bima berlari ke arahnya dengan gembira. "Pak, aku menang lomba ajan di musola. Ustadz Sahid yang milih aku juara 1. Pak Kamto memeluk anak tirinya erat-erat. Air matanya menetes. Ia sadar, inilah rejeki sejati, melihat anak yang ia sayangi tumbuh dengan baik, berani, dan membawa nama baik keluarga. Malam itu, ia duduk bersama istri dan anaknya di serambi rumah. Angin desa bertiup lembut, bulan menggantung indah di langit. Mereka bertiga tertawa kecil, makan bakso sisa dagangan dengan rasa syukur. Pak Kamto menatap istrinya, lalu berucap pelan, "Aku sekarang paham, Dek. Rezeki yang paling besar itu bukan ada di gerobak, tapi ada di sini." Ia menepuk dadanya, lalu menatap keluarga kecilnya dengan hangat.